Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 2 September 2021 kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yosua 3 ayat yang kelima yang berkata demikian. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul Persiapan Menerima Mujizat Tuhan. Persiapan menerima mujizat Tuhan. Kalau saudara lihat baik-baik apa yang saya baca tadi, itu adalah pesan Tuhan melalui Yosua kepada bangsa Israel ketika mereka sudah hampir masuk ke tanah Kanaan. Mereka akan berhadapan dengan sungai Yordan yang begitu deras untuk mereka seberangi. Padahal jumlah mereka banyak, tapi kemudian Yosua berkata di dalam ayat yang ke-5 tadi, untuk kuduskan dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib. Jadi mujizatnya tuh udah jelas besok mau terjadi bagi mereka. Mujizatnya sudah jelas, tapi di situ Yosua bilang kuduskanlah dirimu. Jadi harus ada yang dipersiapkan untuk mendapatkan mujizat Tuhan. Saudara dan saya harus melakukan persiapan untuk menerima mujizat itu. Yang pertama, apa yang harus saudara dan saya siapkan? Yang pertama sekali, kita harus mempersiapkan hati kita. Ada banyak orang mujizatnya sudah dekat, tapi ketika hatinya tidak siap, mujizatnya nggak mengalir kepada dia. Jadi poin 1, siapkan hati saudara, siapkan kantong saudara, karena anggur yang baru hanya bisa tercurah kepada kantong yang baru. Artinya hati kita, karakter hati kita itu harus hati yang benar-benar berkenan kepada Tuhan. Hati yang tidak licik, hati yang tidak mementingkan diri sendiri, hati yang jauh dari dosa macam-macam, hati yang tulus dan hati yang kudus, hati yang murni. Itu adalah persiapan pertama. Kantong hati yang baik itu akan membuat seseorang bisa menerima mujizat Tuhan. Itu tempat di mana mujizat Tuhan akan mengalir ke dalam kantong itu. Nah, di situ Yosua menasehati bagi bangsa Israel supaya mereka harus mempersiapkan hati mereka. Mereka banyak kali perbuatan-perbuatan mereka di padang gurun itu tuh gak benar, sehingga Yosua bilang kuduskanlah dirimu. Jadi yang pertama, untuk mendapatkan mujizat Tuhan harus kuduskan hati kita, siapkan hati kita, siapkan kantong kita. Yang kedua adalah disuruh kuduskan dirinya adalah kita harus mengkhususkan diri kita hanya kepada Tuhan. Kita harus berpaut kepada Tuhan. Sebelum mujizat itu datang kepada kita, sebelum Allah membuat kita menerima mujizat, Allah mencari orang-orang yang hanya berpaut kepada Dia. Allah mencari orang-orang yang terikat kepada Allah, bukan terikat kepada hal-hal dunia, bukan terikat kepada motif-motif dunia, tapi Allah mencari orang-orang yang terikat kepada Dia, yang hanya berpaut kepada Allah, yang melekat kepada Tuhan. Dan yang ketiga yang harus saudara dan saya siapkan adalah karakter kita. Jadi ada banyak orang dia gagal mengalami mujizat karena karakternya. Saudara lihat waktu Allah memilih melalui Gideon orang yang berperang untuk menopang Gideon, hanya 300 orang yang karakternya lolos. Mereka memiliki etika yang baik. Mereka mengambil air dengan tangan baru memasukkannya ke mulut. Tetapi orang-orang yang mencelupkan mulutnya ke dalam air lalu minum, mereka adalah orang yang tidak lulus di dalam karakter. Tuhan mau katakan buat saudara dan saya bahwa seringkali mujizat Tuhan sudah mau datang besok, sebentar lagi menjadi bagian kita. Tapi ketika
Ketika karakter kita tidak siap, ketika karakter kita tidak beres, maka mujizat itu tidak akan pernah saudara dan saya alami. Tuhan mau katakan buat saudara dan saya bahwa yang pertama, untuk mengalami mujizat kita harus menyiapkan hati kita. Yang kedua, kita harus menyiapkan roh kita untuk terus berpaut sama Tuhan. Yang ketiga, kita harus menyiapkan karakter kita, kehidupan kita yang cocok untuk menerima mujizat itu. Dengan kata lain, Tuhan mau bilang buat saudara dan saya bahwa Dia butuh karakter orang-orang yang baik untuk mendapatkan mujizatnya. Yang terakhir, yang keempat, untuk mengalami mujizat itu, bangsa Israel di dalam firman tadi, kalau saudara baca selanjutnya, mereka harus membawa tabut Allah. Mereka harus membawa tabut Allah untuk menyeberang sungai Yordan, dan Allah membuat mujizat. Ketika tabut Allah itu dibawa di depan dan kemudian sungai Yordan menjadi kering ketika mereka menginjaknya, maka bangsa itu bisa menyeberang. Apa yang mau Tuhan katakan di poin 4 ini? Orang-orang yang mengalami mujizat adalah orang-orang yang tinggal dalam hadirat Allah, orang-orang yang tinggal di dalam kehadiran Tuhan, orang-orang yang tidak pernah keluar dari hadirat Allah. Oleh sebab itu, Tuhan mau katakan buat saudara dan saya pagi ini, ada berapa banyak mujizat yang sebenarnya harus saudara dan saya dapatkan, tapi kita akhirnya mengalami tidak jadi menerima mujizat. Mujizatnya cancel, bukan karena Allah mengcancel mujizat itu, tapi karena karakter kita tidak siap menerima mujizat itu, karena hati kita tidak siap menerima mujizat itu, karena roh kita tidak siap menerima mujizat itu, karena kita tidak tinggal dalam hadirat Allah. Ingat, waktu kita tinggal dalam hadirat Allah, Tuhan itu sendiri akan menarik mujizat itu untuk saudara dan saya alami. Oleh sebab itu pagi ini Tuhan menasihatkan buat saudara dan saya, mau mengalami mujizat, siapkan 4 hal tadi. Siapkan rohmu, siapkan hatimu atau kantongmu, siapkan dirimu, karaktermu, dan siap membawa hadirat Allah di mana saja. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam mempersiapkan diri menerima mujizat Tuhan. Amin.